Itu kita perhatikan. Ya, gitu. Oke, contoh teman-teman. Ya, saya praktekkan ketika kalimat ini. Ini ada huruf qaf di sini ya. Seringkali ketika kita melafalkan huruf qaf itu atau di sini ya. Nah, yang ini ya, Quran surah At-Takwir ayat ke-23. Ada huruf qaf berharokat di sana. Qafnya harokatnya harokat kasroh. Nah, banyak di antara kita yang melafalkan seperti ini. Bentar ya. Oke, banyak di antara kita yang melafalkan begini. Bil ufuki. Bil ufuki. Nah, kalau kita lafalkan qaf seperti itu bukan lagi huruf qaf yang tadi yang saya contohkan. Itu sudah berubah menjadi huruf kaf. Seharusnya bunyinya bukan bil ufuki, tapi bunyinya bil ufuki. Ya, bukan ki, tapi qi. Nah, apa perbedaannya? Apa yang membuat qaf ini menjadi tertukar dengan huruf kaf? Kita lanjutkan lagi. Oh ya, saya izin teman-teman yang baru gabung ini ya, yang saya pakai buku saya sendiri ya. Jadi teman-teman yang sudah punya buku saya langsung dibuka halaman 26 aja. Siapa tahu teman-teman pengen coret-coret di bukunya boleh. Kalau ada catatan-catatan yang menurut teman-teman ini harus teman-teman tulis nih. Nah, silakan ya. Oke. Nah, jadi kenapa huruf qaf dan kaf itu sering kali tertukar? Nah, poin satunya itu ya. Kenapa? Karena keluar percikan. Percikan apa? Keluar percikan nafas dari huruf qafnya. Jadi huruf qaf itu, ya teman-teman sekarang kita kenalan sama sifatnya dulu sebentar. Jadi huruf qaf itu, ya teman-teman punya sifat. Dan semua huruf hijaiyah itu punya sifat. Nah, salah satu sifat atau karakter dari huruf qaf dari segi udara, angin, atau nafas, itu namanya adalah jahar. Jahar itu artinya adalah tertahan nafas. Nah, kalau qaf ini keluar nafas, ya otomatis langsung jadi huruf kaf. Ya, nah saya contohkan, perhatikan. Izin baik-baik. Nah, misalnya di sini ya. Nih, kalau teman-teman lafalkan huruf qaf di sini, itu keluar ada percikan nafas sedikit saja, walaupun hanya sedikit saja, itu jadi huruf kaf. Ke, ki, ku, itu huruf kaf. Seharusnya huruf qaf tidak dilafalkan, ada nafasnya nggak boleh. Ko, qi, ku. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa betul-betul bisa mirip banget nih huruf qaf dan kaf? Dan bahkan cuman dibedakan dari nafas saja yang paling terasa ketika kita melafalkan. Ya, karena memang teman-teman sekalian, huruf qaf itu ya dengan huruf kaf itu punya tempat keluar yang sama. Dalam istilah tajwidnya namanya adalah makhraj. Apa? Makhraj. Makhraj itu tempat keluar dari setiap huruf. Nah, makhraj atau tempat keluar dari huruf qaf itu dilafalkan keluar dari pangkal lidah. Menariknya, ternyata kalau kita buka di halaman ke-29-nya, masih di buku saya, kita lihat makhraj huruf kaf ternyata sama pula dia dilafalkan dari bagian pangkal lidah. Ya. Oke. Nah, gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi mengapa mereka tertukar? Sering tertukar karena memang mereka mirip-mirip, keluarnya sama-sama dari pangkal lidah. Nah, gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang bagaimana agar dia bisa lebih tepat lagi? Nah, ada sedikit perbedaan. Titik tumpu pada huruf qaf pangkal lidahnya itu nempel atau disentuhkannya ke bagian langit-langit yang lunak saja. Oke, ya. Nah, sedangkan huruf kaf itu dia pangkal lidahnya disentuhkan antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Jadi walaupun sama-sama di pangkal lidah, ternyata ada perbedaan sedikit saja dari huruf qaf dan kaf. Sekarang kita lihat gambarnya, ya. Jadi kalau tadi huruf qaf pangkal lidahnya menyentuh dengan langit-langit yang lunak saja. Mana? Pangkal lidah itu lidah terdalam kita nih, naik ke atas kan, nempel. Nah, ini nih. Ini yang dalam, ini langit-langit yang lunak. Yang ini langit-langit yang keras karena itu bagian dari tulang langit-langit kita. Nah, huruf qaf itu pangkal lidahnya menyeluruh, nempelnya ke langit-langit lunak saja, alias langit-langit yang paling dalam. Ko, qi, ku. Nah, apa yang membuat qaf ini
bisa berubah menjadi kaf. Karena teman-teman melafalkannya, lihat ya, titik di sini akan berpindah ke arah luar. Lihat. 1, 2, 3. Nah, perhatikan perbedaannya. Ini, oke, dengan ini. Ini, ya lebih dalam. Ko, ti, ku. Sedangkan kaf tadi makhrajnya pangkal lidah menyentuh di antara langit-langit yang lunak dan yang keras tuh. Dia di sini. Ya, antara langit-langit keras dan lunak. Lebih luar lagi. Ya, jadi kalau teman-teman merasakan, oh iya, qaf saya itu ternyata berubah menjadi huruf kaf. Mana tadi huruf qaf? Nah ini ya, huruf qaf saya itu tertukar menjadi huruf kaf. Ya, karena keluar percikan nafas. Ya, kenapa bisa keluar percikan nafas? Karena makhrajnya kurang dalam, pangkal lidahnya disentuhkan. Kalau lebih keluar, bunyinya pasti akan menjadi ka, ki, ku. Coba lebih dalam. Ya, jangan ko, ki, ku, tapi ko, ti, ku. Nggak akan keluar ada nggak akan ada. Karena makhrajnya sesuai dengan kaidahnya. Paham sampai sini atau tidak, teman-teman sekalian? Contoh prakteknya, ya. Jadi nanti pada prakteknya, nah misalnya ini ya, jangan sampai kita baca terlalu keluar pangkal lidahnya. Nanti bunyinya yakulu. Lebih dalam lagi biar si nafasnya tertahan. Yakulu. Nah, begitu. Ya. Oke ya. Nah, ini masalah nafas saja. Huruf yang keluar bisa berbeda. Ya, oke. Bedanya lagi apa qaf dan kaf? Kalau kaf itu huruf yang tipis, ka, ki, ku. Kalau huruf qaf huruf yang tebal, ko, ti, ku. Nah, itu salah satu perbedaan yang lainnya. Ya, oke. Nah, jadi jangan sampai huruf qaf harokat kita tertukar dengan huruf kaf. Semoga dengan ini teman-teman bisa paham ya. Oke, gini deh, biar lebih seru ya, dan teman-teman biar bisa lebih fokus. Perhatikan Quran surah An-Naba ayat 31 ini. Perhatikan kalimat berikut ini. Ya. Teman-teman boleh simak dan boleh komen ya di kolom komentar. Apakah bacaan yang saya baca, khususnya pada huruf qaf yang sedang kita bahas ini, kalau bacaannya benar, tolong komen benar. Kalau bacaannya salah, ya, boleh komen salah di kolom komentar. Oke? Oke ya, deal ya, kita coba ya. Perhatikan baik-baik. Yang saya baca, apakah salah atau benar? Lil muttaqina. Nah, kira-kira huruf qaf yang barusan saya baca itu salah atau benar? Ya. Nah, itu teman-teman udah pada sepakat, kompak semua. Bacaan yang saya barusan tadi salah. Kenapa? Karena huruf qafnya tidak menjadi qaf, tapi huruf qafnya dibaca menjadi kaf. Kenapa bisa menjadi kaf? Karena percikan nafasnya keluar. Kenapa bisa keluar percikan nafas? Karena makhrajnya tidak tepat. Makhrajnya terlalu keluar, kurang dalam. Coba dikasih lebih dalam lagi. Lil muttaqina. Tidak akan keluar bocor nafas. Lil muttaqina. Nggak akan. Oke, paham ya? Coba satu lagi misalnya kita praktekkan ya di sini lagi deh. Ya. Teman-teman sekarang jawabnya bukan salah atau benar, tapi teman-teman pilih mana huruf qaf yang tepat. Yang A atau yang B? Konsentrasi. Yang A. Yakulu. Yang B. Yaqulu. Mana huruf qaf yang lebih proporsional bunyinya? Ya, yang A atau yang B? Silakan langsung jawab di kolom komentar. Dan teman-teman boleh lihat sendiri di kolom komentar, paling banyak menjawab ternyata bukan A, tapi yang B. Sip. Ya, teman-teman berarti sudah bisa membedakan mana bunyi kaf, yakulu, itu yang salah, mana bunyi qaf, yaqulu. Teman-teman insya Allah betul-betul sudah bisa membedakan. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia atas itu. Alhamdulillah. Ya, oke, jadi bisa ya
Bisa ya, insya Allah terasa kok teman-teman. Kalau teman-teman fokus, betul-betul disimak bacaannya, fokus dengan live ini, teman-teman insya Allah bisa membedakan mana bunyi yang salah, mana bunyi yang insya Allah lebih tepat. Ya, yuk kita kenali bunyinya, kita kenali hurufnya. Oke, sekarang saya lanjutkan kembali. Ya, masih di huruf qaf ketika keadaan dia berharokat. Kesalahan kedua yang sering kali terjadi adalah dilafalkan dengan memonyongkan bibir atau dilafalkan dengan memuncungkan bibir, memajukan mulut, memanyunkan mulut ketika khususnya huruf qaf berharokat fathah. Kalau huruf qafnya berharokat dhammah, yang ini alias vokal u, itu baru harus monyong. Ada dua keadaan huruf yang harus dibaca monyong atau muncung atau mencucu, yaitu ketika huruf apapun berharokat dhammah seperti ini, dan satu lagi adalah huruf wawu. Huruf wawu itu harus muncung mulutnya. Oke? Sehingga ketika kita praktekkan di sini, kalau ini memang harus muncung. Contoh, wala yuthiqu. Ini muncung. Tapi kalau harokatnya fathah, ya, di sini ini nggak boleh kita baca roqobatin, tapi kita baca roqobatin. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, kenapa sih huruf qaf ini ketika berharokat baris atas, ya, bukankah harokat baris atas atau kita sering sebut dengan fathah itu mesti dibaca dengan vokal A? Ya, tapi karena teman-teman harus ketahui huruf hijaiyah itu ada huruf yang karakternya tebal dan ada huruf yang karakternya tipis. Nah, semua informasi itu teman-teman bisa dapati. Sekali lagi, tinggal dibuka di halaman ke-25 di buku saya. Makhraj sifat sudah kita kenali beberapanya. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah huruf qaf ini termasuk ke dalam huruf yang tebal atau termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, huruf qaf itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Tafkhim atau mufakhamah ini artinya dibaca tebal. Tapi apa yang dimaksud dengan nisbi? Nisbi itu artinya, nih kita baca ya definisinya. Tafkhim nisbi itu huruf yang dia dibaca dengan karakter yang tebal, namun dalam beberapa kondisi keadaan tertentu kadar ketebalannya berkurang atau melemah. Contoh kalau huruf qaf ketika dia berharokat kasroh, sisanya dia tebal, ketika berharokat kasroh ketebalannya berkurang. Tidak betul-betul jadi tipis, tapi tidak juga betul-betul tebal maksimal. Itu yang disebut dengan tafkhim nisbi. Ya, makanya ketika kita tahu huruf qaf itu ternyata huruf yang tebal. Nah, huruf tebal itu ya, ketika dia berharokat baris atas, kenapa bunyinya kayak vokal o, ko. Ko itu bukan karena kita monyongin mulut, tapi karena dia tebal. Dan tebal itu tidak ada hubungannya dengan memuncungkan atau memonyongkan mulut, sahabatku sekalian. Lantas gimana agar huruf tebal itu bunyi karakternya tebal? Ya, caranya begini. Teman-teman harus kenali huruf yang dia punya sifat, huruf yang dia karakternya tafkhim, ya, atau tebal, dia pasti punya sifat poin ketiga. Namanya sifat isti'la. Isti'la itu artinya adalah pangkal lidah yang terangkat. Nah, pertanyaannya misalnya teman-teman ada yang baru gabung nih, Bang, saya belum tahu yang dimaksud dengan pangkal lidah itu yang mana. Oke, yang dimaksud dengan pangkal lidah itu teman-teman sekalian, kalau kita ibaratkan ini lidah, tangan saya adalah lidah, ini adalah bagian ujung lidah kita, ini adalah bagian tengah lidah kita. Nah, lidah yang saya tunjuk ini bagian terdalam, ini adalah pangkal lidah. Jadi huruf tebal itu pangkal lidahnya terangkat ke atas, sahabatku sekalian. Kalau huruf tipis pangkal lidahnya di bawah, datar. Oke, paham sampai sini? Nah, tak ada hubungannya huruf tebal dengan memonyongkan mulut. Lah terus mulutnya gimana? Kalau huruf tebal ketika fathah kan berarti pangkal lidah naik, terus keadaan mulutnya gimana? Teman-teman harus tahu yang namanya itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat dari apa? Dari harokat fathah, karena yang sedang kita bahas adalah harokat fathahnya. Nah, harokat fathah, sekarang kita bahas. Fathah itu artinya apa? Fathah itu artinya membuka. Apa yang dibuka? Yang dibuka adalah mulut kita, rahang kita. Makanya bukan dimonyongkan atau dimuncungkan mulutnya, bukan. Ya teman-teman sekalian ya. Jadi pada prakteknya ya, tadi makanya dijelaskan di buku sekali lagi, qaf berharokat kesalahan yang sering kali terjadi dilafalkan dengan memonyongkan bibir khususnya ketika dia berharokat fathah. Nah ini saya tulis di buku ya semuanya. Nah contoh misalnya kita ambil yang ini. Ya, jadi
kita baca begini teman-teman. Izin. Ya, izin. Enggak dibaca ko. Ko. Tapi mulut cukup buka. Lalu angkat pangkal lidah. Sehingga bunyinya bukan ko, ya, tapi ko. Ko. Mulut cukup dibuka. Ko. Enggak pakai monyong. Ko. Tidak. Oke? Paham sampai sini, teman-teman sekalian? Nah, sehingga sekarang kita praktekkan kembali kepada kalimat yang ini. Bacaannya adalah bukan dibaca, izin. Bukan dibaca rokobatin, tapi rokobatin. Jadi nggak ada muncung-muncung, monyong-monyong di antara kita ketika melafalkan huruf-huruf yang punya karakter tebal, tapi cukup buka mulutnya ya ketika fathah dan angkat pangkal lidahnya untuk menebalkan hurufnya. Paham sampai sini? Oke, nah gini deh. Untuk menguji pemahaman teman-teman, kita perlu pembuktian. Ya, coba misalnya, nah yang ini ya, izin ya teman-teman ya. Coba teman-teman lihat kalimatnya sambil lihat pergerakan mulut saya. Kira-kira mana huruf qaf yang lebih tepat? Ingat clue-nya, jangan sampai muncung mulutnya. Ingat clue-nya, jangan sampai monyong mulutnya. Ingat clue-nya, jangan sampai muncung manyun mulutnya. Ya, perhatikan. Yang A, fa'aqaruha. Yang B, fa'aqaruha. Kira-kira huruf qaf yang lebih tepat dari apa yang tadi sudah kita sampaikan, yang A atau yang B? Nah, silakan langsung ramaikan di kolom komentar sahabat-sahabatku sekalian. Nah, ya, ternyata di kolom komentar dominan yang menjawab adalah yang A. Dan Masya Allah, tabarakallah, jawaban yang tepat adalah yang A, ya. Kesalahan yang B apa kira-kira teman-teman salahnya? Yang B salahnya adalah karena mulut kita mencucu. Nih, yang B itu tadi bacanya begini. Ya. Fa'aqaruha. Seharusnya yang B, yang A, afwan. Fa'aqaruha. Jadi tidak ada hubungannya dengan mulut yang dimajukan. Ya. Oke, siapa yang baru ngeh? Oh iya, selama ini saya kenapa melafalkan huruf qaf ketika fathah monyong ya? Nah, ada yang baru sadar, ada yang baru tahu, boleh komen saya ya di kolom komentar. Biar kita sama-sama bisa mendeteksi teman-teman sekalian. Nah gitu ya, jadi itu dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf qaf. Saya izin flashback sedikit. Yang pertama, jangan keluar seperti huruf kaf. Yang kedua, jangan sampai monyong mulutnya. Ya, oke. Ya, dua kesalahan ini dulu untuk huruf qaf. Bisa difahami secara perlahan-lahan atau tidak? Kalau misalnya sudah bisa difahami secara perlahan-lahan, boleh komen teman-teman komen faham di kolom komentar. Teman-teman boleh komen faham di kolom komentar. Ya, paham ya? Oke, sekarang saya izin teman-teman untuk memastikan lagi sekali lagi ya. Oke, perhatikan teman-teman. Di kondisi yang ini, mana huruf qaf yang lebih tepat? Ya. Oke. Yang A, yang B, atau yang C? Kita mulai. Yang A. Lil muttaqina. Yang B, lil muttaqina. Yang C, lil muttaqina. Mana bacaan yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Monggo dijawab dulu, saya pengen tahu. Yang A, yang B, yang C. Silakan. Dan Masya Allahnya sudah dominan menjawab, ya insya Allah, dan jawaban yang tepat betul sekali. Yang tertera di layar teman-teman yaitu yang A. Nah, sekarang kita bahas. Kenapa yang B salah? Lil muttaqina. Kenapa yang B bacaan barusan itu salah? Kenapa? Lil
muttaqina. Kenapa yang B salah? Yang B salah karena salah besar Ustadz. Salah besar Pak Ustadz, salah besar Om, Mas, Kang, Bang. Ya. Kenapa? Karena qafnya bukan qaf yang B. Yang B itu huruf kaf. Karena apa? Karena keluar percikan-percikan nafasnya. Lil muttaqina. Nah itu tidak boleh. Kita sudah sepakat. Tadi qaf itu nggak punya sifat percikan nafas, tapi tertahan nafas, yaitu jahar. Nah, yang C juga kenapa salah? Padahal udah nggak ada percikan nafasnya. Ini yang C nih. Lil muttaqina. Kenapa yang C salah? Lil muttaqina. Muncung, monyong. Mana monyongnya? Mana monyongnya? Emang salahnya karena monyong? Lil muttaqina. Mana monyongnya? Nggak pakai monyong. Salah, tapi alasannya bukan karena monyong. Tapi karena apa? Karena huruf qafnya dibaca terlalu tebal. Sedangkan tadi teman-teman ingat nggak? Saya udah sampaikan tadi di awal. Qaf itu ya memang termasuk ke dalam huruf yang tafkhim, tapi dia nisbi. Jadi tebalnya itu di beberapa keadaan kadar tebalnya berkurang atau melemah. Nah, khususnya ketika qaf berharokat kasroh. Tuh, saya udah jelaskan tadi. Nah, jadi jangan sampai huruf qafnya kalau misalnya kasroh tebalnya ketebelan. Lil muttaqina. Nah, itu enggak. Ya, yang jawaban C tadi itu begitu, terlalu tebal huruf qafnya, sehingga yang lebih tepat bukan B ataupun C, tapi yang A. Masya Allah. Lil muttaqina. Gitu. Dia tetap tebal tapi enggak yang sampai qina. Enggak sampai begitu. Ya. Oke. Satu lagi. Ya. Nah, yang ini teman-teman, ya. Perhatikan baik-baik. Mana huruf qaf yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Perhatikan bunyinya dan perhatikan mulut saya. Yang A, ashqaha. Yang B, ashqoha. Yang C, ashqoha. Mana huruf qaf yang proporsional bunyinya di antara 3 contoh yang tadi kita bacakan? Yang A, yang B, atau yang C, teman-teman sekalian? Tuh, teman-teman sudah fokus berarti. Teman-teman luar biasa. Bacaan yang tepat adalah yang C. Ya. Alasannya kenapa yang A salah? Alasan yang A salah karena keluar percikan nafas. Ashko. Nggak boleh. Ya. Yang B alasan salahnya kenapa? Karena mulutnya terlalu muncung. Ashkoha. Dan yang tepat insya Allah adalah yang C. Ashko. Nggak pakai monyong. Ya nih, nggak pakai monyong teman-teman. Nggak pakai muncung, nggak pakai keluar nafas. Ashko. Ashkoha. Gitu. Oke. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Nah, 1.800 orang ketemu belajar Al-Quran, saling support dengan tap-tap layar. Semoga kebaikan yang kita ikhtiarkan ya meluas kepada lebih banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke, gitu. Paham ya? Itu kita baru bahas huruf qaf berharokat, perlu waktu 32 menit. Mau cukup sampai sini atau kita bahas huruf qaf sukunnya? Mau kita cukup bahas sampai qaf harokat aja atau kita lanjut lagi ke qaf sukun? Coba ya, kita biar interaktif teman-teman sekalian ya. Lanjut? Boleh ya, lanjut ya. Oke, sebelum lanjut sambil bantu si layar HP-nya jangan dianggurin, didiemin. Sambil di tap-tap layar biar live ini lebih tersebar luas ke lebih banyak orang lagi. Masya Allah. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita mulai ya. Qaf ketika sukun. Tanda sukun ini kayak tanda petik di atas huruf atau sering disebut orang tanda mati. Walaupun sukun itu artinya bukan mati. Sukun itu artinya bukan mati, tapi diam. Ya. Diam. Oke, lanjut. Kesalahan yang sering kali terjadi. Fokus dulu, konsentrasi dulu, konsentrasi dulu. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan qaf bersukun, poin 1 adalah
seringkali tertukar dengan huruf kaf. Sama ternyata. Sama ternyata. Banyak orang melafalkan qaf ketika sukun itu ketukar sama huruf kaf. Contoh. Ya, contohnya begini. Misalnya saya ambil di kalimat yang terdapat di Quran surah Ad-Duha ayat ke-9. Masih banyak orang melafalkan huruf qaf sukun. Tuh, sudah kami highlight. Ini semuanya di buku sudah kami siapkan contohnya insya Allah. Ya, dengan materinya, dengan videonya juga. Ya, nah, qaf sukun itu jangan sampai dibaca fala takhar. Nah, nggak boleh dibaca jadi ada keluar nafasnya, ada percikan nafasnya. Ingat, qaf nggak punya sifat percikan nafas. Fala takhar. Ataupun misalnya di sini, ya, yubikhunna. Itu nggak boleh. Lah, terus qaf ketika sukun gimana? Kan nggak boleh keluar percikan nafas. Oke, caranya adalah teman-teman harus tahu ternyata huruf qaf ini punya salah satu sifat atau karakter yang sifat ini hanya muncul ketika qafnya dalam keadaan sukun. Ada yang tahu istilah sifatnya apa? Coba, boleh ramaikan di kolom komentar. Apa nama salah satu sifat dari huruf qaf yang dia hanya muncul ketika qafnya dalam keadaan sukun? Nama sifatnya adalah di poin ke-6. Yuk kita, udah pada pintar tuh, lihat di kolom komentar. Namanya adalah qalqalah. Artinya guncangan. Bahasa kita yang lebih simpelnya memantul atau pantulan. Nah, ternyata huruf qaf itu ingat. Kalau keluar nafas jadinya huruf kaf. Dan memang huruf qaf ini tidak punya sifat mengalir nafas. Tapi nafas yang memang tertahan. Nah, tapi yang harusnya keluar adalah memantul. Nah, nanti nyambung teman-teman. Oh, berarti nggak boleh dibaca fala takhar. Nah, tapi dibaca memantul. Nah, nyambung ke kesalahan kedua. Masih di qaf sukun. Lihat kesalahan kedua. Banyak orang pula melafalkan qaf sukun sudah tidak ada percikan nafasnya. Tapi juga tidak ada qalqalahnya. Tidak ada pantulannya. Tidak dipantulkan. Contoh, di kalimat yang ini lagi aja dulu nih. Ya, jangan sampai kita baca fala takhar. Nah, itu bagus nggak ada percikan nafasnya, tapi belum bagusnya mana qalqalahnya, mana keberadaan pantulannya. Ya, jadi nggak dibaca fala takhar. Nah, nggak gitu. Terus gimana bang? Perhatikan bunyi qaf sukunnya. Fala takhar. Fala taqhar. Jadi ada pantulannya. Taqhar. Nah, begitu. Paham sampai sini? Tuh, udah 2 kesalahan. Jangan ada keluar nafas, takhar. Jangan sampai tidak ada pantulannya sama sekali. Takhar. Tapi ada pantulannya. Fala taqhar. Tuh, gitu. Paham ya? Paham ya? Oke, sebelum lanjut, ini masih ada 2 kesalahan lain. Kita baru bahas kesalahan 1 dan 2 dari huruf qaf sukun. Sebelum lanjut, saya perlu cek dulu kalau teman-teman betul paham. Misalnya di kalimat ini ya, Quran surah Al-Qamar ayat ke-1. Mana bacaan, atau jangan mana bacaan yang tepat. Gini aja, kalau bacaan qaf sukun saya salah, komen salah. Kalau bacaan qaf sukun saya benar, tolong komen benar. Oke, kita mulai. Iktarobati. Iktarobati. Gimana kira-kira bacaan yang saya barusan lolos atau enggak tuh? Salah atau benar? Oh, tuh teman-teman sudah mulai bisa menyalahkan saya sekarang ya. Sudah mulai bisa mengkoreksi ya, Masya Allah. Sekarang biar saya ada perubahan bacaannya, kan teman-teman tadi bilang bacaan saya salah. Tolong koreksi salahnya di mana. Harus ada berdasar. Dikasih alasannya biar saya tahu salahnya apa. Salahnya apa? Salahnya apa? Salahnya apa teman-teman sekalian? Salahnya, tuh jawabannya tidak memantul. Bukan hanya sekedar tidak memantul teman-teman. Ya, jawabannya alasannya yang lebih tepat bukan hanya sekedar tidak memantul. Iktarobati. Apa kesalahannya?
berubah jadi huruf kaf. Itu kesalahan pertama. Jangan dulu loncat ke tidak dipantulkan. Kesalahan pertama dulu. Apa? Betul-betul jadi huruf kaf barusan. Bukan sama sekali tidak dipantulkan. Malah keluar percikan nafas. Nah ya. Jadi yang jawab salah betul. Ya. Tapi alasannya nggak semuanya betul. Ya. Nggak semuanya jawabannya yang saya harapkan. Ya. Oke. Jadi bukan iktarobati. Tadi kesalahan qaf sukunnya adalah dibaca ada percikan nafasnya. Atau berubah betul-betul menjadi huruf kaf. Harusnya gimana bang? Harusnya dipantulkan tanpa nafas. Iqtarobati. Iqtarobati. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah ya. Oke, biar kita kenal sama bunyi huruf teman-teman. Biar kita kenal. Jangan sampai kita nggak kenal, cuman kenal bentuk aja. Asas baca Quran itu bukan mengenal bentuk saja, tapi melafalkan bunyi yang tepat. Ya, oke lanjut. Masih kuis. Ah, tadi belum puas saya nih. Oke, perhatikan di sini. Mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Oke, yang A. Wasuk yaha. Yang B. Wasuqoyaha. Yang C. Wasuk yaha. Mana huruf qaf yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Monggo dijawab di kolom komentar. Tuh, Masya Allah, lihat di kolom komentar. Yang menjawab B tanpa ragu, kompak. Ya, yang betul adalah yang B. Kenapa yang A salah? Coba jawab dulu. Kenapa yang A yang ini nih salah? Wasuk yaha. Yang A salah karena terputus. Karena tidak memantul. Tidak memantul sama sekali qafnya. Karena tidak dipantulkan, tidak dikolkolahkan. Wasuk yaha. Itu alasan yang A kenapa tidak menjadi bacaan yang tepat. Lalu kenapa yang C salah? Wasuk yaha. Kenapa yang C salah? Coba, yang C salah kata Bunda Onang, kata Bunda Isti, ya, kata Itang's Family ini, karena berubah menjadi huruf kaf, alias qafnya keluar percikan nafas. Seharusnya yang tepat adalah yang B. Bacaan qafnya dipantulkan tapi tidak keluar percikan nafas. Wasuqoyaha. Wasuqoyaha. Paham sampai sini? Jelas sampai sini insya Allah? Ya. Nah, lanjut gak nih? Itu kita baru bahas 2 kesalahan. Poin 1 dan 2. Masih ada 2 poin lagi huruf qaf sukun. Mau dilanjutin atau enggak? Kalau mau dilanjutin, komen mau sambil bantu kencengin tap-tap layarnya biar live ini lebih tersebar luas. Semakin banyak jumlah like yang kita bisa upayakan, semakin algoritma TikTok itu akan menyebar luas, aktif traffic, aktif algoritmanya. Nangkep sinyal-sinyal semangat dari teman-teman. Lanjut ya, oke, kita lanjut lagi, bismillah. Oke, ya, qaf sukun ya. Sekarang masuk ke poin ketiga. Setelah kita mengetahui qaf sukun tidak boleh berubah menjadi huruf kaf dan tidak boleh betul-betul tidak dipantulkan. Poin ketiga, setelah teman-teman tahu qalqalah itu dipantulkan, tapi pantulannya seperti apa? Nah, poin 3. Jangan sampai pantulannya itu ketika dipantulkan, pantulannya kurang tebal. Maksudnya gimana? Ingat-ingat dulu. Qaf tadi termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nah, dia qaf itu berkurang kadar tebalnya ketika qafnya harokatnya kasroh. Tapi kalau qafnya dalam keadaan sukun, dia selalu dibaca tebal maksimal. Ya. Nah, jadi jangan sampai malah dibaca kurang tebal alias jadi tipis. Contoh. Misalnya, nah di sini ya. Di sini nih, perhatikan. Quran surah At-Tolaq, ya, At-Tolaq ayat ke-7. Perhatikan di bagian qaf sukun. Jangan sampai ketika kita baca, ya, begini qaf sukunnya.
falyunfiq, falyunfiq. Itu sudah mantul, tapi pantulannya belum betul-betul terjaga sifat-sifat huruf qafnya. Maka ketika dibaca, sekali lagi saya contohkan ya, bukan dibaca falyunfiq, tapi kita baca falyunfiq. Beda nggak bunyinya? Beda tidak bunyinya? Bukan falyunfiq, tapi falyunfiq. Nah, begitu. Jelas ya? Nah, jadi tebalkan. Jadi teman-teman tahu nggak huruf qalqalah ada berapa? Huruf qalqalah itu ada 5, yang dimana susunan kalimatnya itu sering kita sebut dengan baju di toko, kutubu jadin, atau ba jim dal to qaf. Ya. Nah, di antara 5 huruf yang dia punya sifat qalqalah tadi, itu ada 3 huruf yang pantulannya tipis, ada 2 huruf yang pantulannya tebal, karena menyesuaikan dengan hakikat tebal tipis hurufnya. Yang tipis apa aja hurufnya? Ada ba, ada jim, ada dal. Makanya bunyinya ab, aj, ade. Sedangkan to dan qaf itu huruf tebal. Maka pantulannya kan nggak dibaca ate, ake, tapi tebal. Alpo, alko, alpo, alko. Bukan ate, ake, bukan. Paham sampai sini teman-teman? Bisa difahami? Nah, jadi makanya di sini huruf qafnya sekali lagi perhatikan bunyinya. Bukan falyunfiq, tapi falyunfiq. Nah, tebel. Ya. Coba sekarang kalau teman-teman beneran paham nih, saya perlu pembuktian. Ya. Misalnya mana ya, ini deh, ini lagi deh. Yang ini ya. Apakah bacaan yang saya baca salah atau benar? Yang A. Maaf, kok yang A sih? Satu berarti ya. Apakah benar atau tidak? Kalau salah komen salah, kalau benar komen benar. Yubiqohunna. Yubiqohunna. Fokus pada qaf sukunnya. Benar atau salah? Yubiqohunna. Masya Allah ya. Bacaan yang barusan insya Allah qaf sukunnya sudah lebih tepat, alias sudah lebih benar insya Allah. Satu lagi deh, kalau gitu udah pada pinter begini mas, saya minta butuh satu lagi. Yang ini ya. Mana bacaan yang tepat? Ya. Menentukan salah benar sudah bisa. Sekarang pilihan ganda. Mana yang tepat? Pilih. Yang A atau yang B? Yang A. Yang A. Lil muqafan. Lil muqawina. Yang B. Lil muqawina. Mana bacaan qaf sukun yang pantulannya lebih sesuai? Yang A atau yang B? Silahkan. Yang A atau yang B? Nah, lihat di kolom komentar. Semuanya sudah serempak bahwasannya yang insya Allah lebih tepat adalah yang A. Sekarang kasih alasan kenapa yang B salah. Yang B salah karena pantulannya tidak menyempurnakan hakikat tebalnya. Lil muqawina. Tapi lil muqawina. Muqawina. Ya. Oke, pelan-pelan aja. Biar kenal sama hurufnya, nggak cepet-cepet, nggak tergesa-gesa ya. Nah, gitu. Oke, itu kesalahan ketiga.
Paham ya? Jadi 1, 2, 3 sudah. Yang terakhir tadi yang ketiga jangan sampai dibaca kurang tebal atau jadi tipis. Jangan, karena qaf itu huruf yang tebal. Perhatikan kadar tebal tipis dari qalqalahnya. Terakhir, poin keempat. Ya. Selain kita sudah memperhatikan kadar tebal dari pantulan qafnya, perhatikan poin keempat. Banyak di antara mereka sudah menebalkan qalqalahnya, tapi pantulan di ujung pelafalannya tertahan. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya begini. Saya contohkan di sini ya. Di kalimat ini. Jangan sampai bunyi pantulannya macam ini. Perhatikan detil qalqalah yang ada di qaf sukunnya. Khalaqna. 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 Ya, jadi kayak ada hentakan di ujung pelafalan, jadi bikin qaf sukunnya itu terhenti tiba-tiba. Khalaqna. Ya, lantas harusnya gimana? Biarkan saja pantulannya dilepas. Khalaqna, khalaqna, khalaqna. Beda nggak bunyinya teman-teman? Beda nggak bunyinya? Ini biar lebih kebayang lagi ya. Saya ganti contoh kalimat lagi deh. Yang ini ya, yang ini nih, ya. Jangan dibaca naqo'an, naqo'an, tapi naqo'an, naqo'an. Paham ya? Jadi perhatikan juga bunyi qalqalahnya dari segi tebal dan ujung pelafalan qalqalahnya. Oke, kalau teman-teman sudah paham, kita langsung praktek aja. Kita langsung praktek dan teman-teman tolong jawab, ya. Oke, di kalimat ini, apakah bacaan saya ya salah atau benar? Ya. Maaf Ustadz, kok seperti qafnya ada fathah. Kalau fathah gini Bunda. Naqo'an, naqo'an. Kalau tadi naqo'an. Beda bunyinya Bun. Antara naqo'an dengan naqo'an. Kalau sukun itu setengah harokat bunyinya. Kalau fathah 1 harokat bunyinya. Ya, nah ini butuh kejelian teman-teman. Nggak bisa seperti ada. Harus teman-teman talaki juga. Ya, apa yang saya baca sudah kami talakikan. Ya, beda bunyinya. Nih kalau misalnya ada harokat fathah bunyinya ako. Kalau sukun qalqalah ako. Kalau ada harokat ako. Kalau sukun ako. Nah ini harus jeli. Ya, nah gitu. Oke, harus jeli, harus dibiasakan. Ya, karena kalau yang belum terbiasa menganggapnya sama aja. Ya, gitu. Oke, sip. Kuis lagi. Kalau teman-teman cek qaf sukun saya, kalau salah komen salah. Kalau benar, komen benar. Ya, oke. Konsentrasi. Muqtadirin. Nah, bacanya itu tuh salah atau benar? Muqtadirin. Nah, silakan tuh. Ya. Muqtadirin. Nah, oke. Salah atau benar? Muqtadirin. Nah, kita lihat jawaban paling banyak nih. Salah atau benar? Nah, bacaan yang tersebut tadi itu salah. Karena bunyi pantulannya di ujung pelafalan ngerem. Ngerem itu apa? Ada tertahan, nggak lepas gitu. Ya. Salah. Harusnya dibacanya gimana? Muqtadirin. Muqtadirin, bukan muqtadirin. Jadi kayak keselak Bunda qafnya. Dilepas aja, jangan kayak keselak. Muqtadirin, lepas. Muqtadirin, muqtadirin. Paham sampai sini? Ya. Paham sampai sini? Nah, ya, gitu. Oke, pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit. Ya. Nah, sekarang kita sudah membahas 4 kesalahan qaf sukun.
Di sebelumnya kita sudah membahas qaf harokat. Sekarang yang qaf sukun dulu nih. 4 kesalahan ini sudah bisa dikenali atau tidak? Kalau sudah sedikit-sedikit ya, boleh komen sudah di kolom komentar. Ya. 4 kesalahan qaf sukun yang tadi kita coba praktekkan, ya, apakah sudah bisa dikenali sedikit-sedikit? Nggak harus semua, tapi sedikit-sedikit teman-teman yang mungkin baru belajar, yang selama ini belajar Quran hanya mengenal bunyi, bentuk huruf tanpa mengenal bunyi. Sudah, oke. Kalau sudah, izin insya Allah saya akan coba kembali memastikan. Izin, saya harus terus memastikan sebagai bentuk ikhtiar kami mendampingi teman-teman yang nggak cuma selewat-selewat aja. Ya, oke. Mana qaf sukun saya yang lebih tepat? Oke. Yang A, yang B, yang C. Perhatikan, yang A. La uqsimu. Yang B, la uqsimu. Yang C, la uqsimu. Yang A atau yang B? Yang C. Nah, ternyata dominan teman-teman sudah tepat. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pertanyaannya, kenapa yang A salah? La uqsimu. Kenapa yang B A salah? La uqsimu. Nah, silakan jawab dulu. Karena yang A salah itu ya, la uqsimu, uke. Ada yang jawab terdengar seperti huruf kaf. Kalau yang B salahnya kenapa? La uqsimu. Ayo. Ayo. Gimana ini? Gimana ini? Mana yang jadi kaf, mana yang A salahnya apa? Yang A ini. Coba diperhatikan baik-baik bunyinya. La uqsimu, uqsimu. Salah yang A ini adalah qafnya. Pantulannya apa? Ini udah kita bahas tadi poin 3 apa? Dilafalkan dengan pantulan yang kurang tebal. Alias jadi tipis, bukan jadi huruf kaf. Dia sudah jadi qaf karena dia gak keluar percikan nafas. Baru kesalahan yang B nih, dengerin, simak, konsentrasi. Yang B salah, la uqsimu. Baru itu salah karena keluar percikan nafas. Barulah itu kesalahannya karena jadi huruf kaf. Nah, jangan ketukar. Tapi nggak apa-apa, teman-teman yang penting udah benar jawab C, benar. Tapi alasan untuk A dan B-nya masih ketukar-tukar. Nggak apa-apa. Yang penting sudah kenal bunyi benarnya. Cuman alasan untuk kesalahannya teman-teman masih ada yang belum tepat. Ya, oke lanjut lagi. Sip. Nggak apa-apa, yang penting yang benarnya teman-teman tahu. Oke, yang ini ya. Sekarang yang ini. Yang betul yang mana? A, B atau C? Ya, yang A. Wa aqwamu. Yang B, wa aqwamu. Yang C, yang B tadi yang C, wa aqwamu. Itu yang C. Mana yang lebih tepat? Yang A, yang B atau yang C? Silahkan. Nah, di kolom komentar kita lihat jawaban terbanyak. Nah, lihat ya, yang jawab B luar biasa banyaknya. Ya, sepakat kita, sepakat dan sepaket insya Allah yang lebih tepat adalah yang B. Pertanyaannya, kenapa yang A salah? Wa aqwamu. Wa aqwamu. Kenapa yang A salah? Jawabannya karena bunyi huruf qafnya di ujung pelafalan pantulannya itu tertahan atau terputus, bolehlah ya. Nah, jadi kalau teman-teman baca kol-kolannya seperti itu, yang dikhawatirkan adalah
teman-teman sedang menambah huruf hamzah sukun. Hamzah sukun itu punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu artinya tertahan suara. Nah, jangan sampai pantulannya tertahan karena teman-teman seolah seperti menambah huruf hamzah. Wa aqwamu. Ya, ada yang bilang seperti terjeda ya, boleh. Ya, jadi hilangkan. Ya, gitu. Ya. Terus yang C kenapa salah? Wa aqwamu. Yang C kenapa salah? Wa aqwamu. Yang C ya salah karena nggak ada kol-kolahnya. Ya, bukan hanya terjeda, nggak ada kol-kolahnya. Yang C mah tidak mantul. Nah, wa aqwamu. Ya, jadi bacaan yang tepat yang dia memantul tidak sampai tidak memantul, dia memantul tapi pantulannya nggak ada hamzahnya atau nggak tertahan adalah yang B, wa aqwamu. Oke, jadi jangan wa aqwamu, jangan pula wa aqwamu, tapi yang B ya, wa aqwamu. Jelas, sok pelan-pelan aja. Ya, pelan-pelan aja. Step by step aja. Ya, nggak usah cepet-cepet. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaan yang sesungguhnya. Ya, yang betul yang mana? Tapi ini butuh tingkat konsentrasi yang tinggi, butuh tingkat ketertiban yang tinggi. Kalau tingkat ketertibannya rendah, kita anulir ya soalnya. Pilihannya ada 5. A, B, C, D, E. Pastikan tunggu saya dulu sampai ujung, baru jawab. Jangan mentang-mentang teman-teman menganggap, ini yang C udah benar. Saya langsung jawab aja, padahal belum tentu benar. Kalaupun benar, berarti teman-teman tidak tertib. Oke? Ya? Oke. Kita mulai ya, perhatikan. Nih, misalnya saya ambil di kalimat yang pendek aja deh, yang pendek. Oh, ini pada panjang. Ini deh, yang ini aja ya. Oke, perhatikan. Ya, mana bacaan yang tepat? A, B, C, D, atau E? Ya, teman-teman nanti tolong perhatiin ya. Kalau tiba-tiba ada yang menjawab lebih cepat, ya, tolong diperhatikan siapa, jangan, ya. Oke, yang A, kholakna. Yang B, kholakna. Yang C, kholakona. Yang D, kholakna. Itu, lihat saja di kolom komentar. Lihat saja di kolom komentar. Lihat saja orang-orang yang jawab di kolom komentar. Lihat baik-baik orang-orang yang jawab di kolom komentar. Lihat baik-baik orang-orang yang jawab di kolom komentar. Lihat baik-baik orang-orang yang jawab di kolom komentar. Apakah saya sudah selesai mencontohkan contohnya? Padahal yang C belum tentu benar. Sudah yakin benar? Kalaupun benar, tidak tertib. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan yang jawab C tadi siapa aja? Kenapa jawab C? Apakah instruksinya kurang jelas? Apakah instruksinya kurang jelas? Dari A sampai E. Wahai warga rakyat Indonesia tercinta, tertib. Ketahuan kan? Kenapa atuh teman-teman teh? Ya sudahlah, nggak apa-apa ya, nggak usah tertib lah ya, nggak usah tertib lah ya, nggak usah tertib. Jawab aja, jawab. Tertib lah teman-teman. Kenapa teman-teman? Ya, sabar sedikit. Kenapa sih? Gemes ya kadang-kadang ya. Sabar, belum selesai. Saya nyontohinnya. Jadi mau kuis atau enggak? Ya.
Sip, kesempatan terakhir. Kalau masih gak tertib, kita anulir saja, ya. Kuis terakhir. Ganti. Udah anulir tadi ya. Udah dianulir. Nih, yang ini aja, yang pendek. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Ya. Bukan cepet-cepetan jawab. Saya lagi nggak nyari yang paling cepet kok. Saya nyari yang teman-teman benar dan sabar. Oke, kita mulai ya. Saya nyari bukan cepet-cepetan. Saya nyari yang benar dan sabar mengikuti aturan. Oke, kita mulai. Konsentrasi. Fokus ya, awas nih. Ya. Yang betul yang A, yang B, yang C, yang D, yang E. Konsentrasi. Yang A, naq'an. Yang B, naq'an. Yang C, nak'an. Yang D, naq'an. Terus saya jadi bingung, tadi mana yang benar? Astagfirullah. Ya, jadi gak fokus. Ulang. Ganti. Yang D, belum selesai. Ulang lagi, saya nggak fokus yang barusan. Ulang. Astagfirullah ya Rabbi, ya Allah. Ulang ya, maaf ya. Saking banyaknya ini soalnya biar teman-teman fokus malah saya nggak fokus ini. Konsen. Saya harus tandain dulu nih ya. Saya harus lihat dari buku dulu nih biar saya inget apa. Sebentar ya. Ulang. Itu teman-teman teh ya. Tadi teman-temannya nggak tertib, sekarang saya nggak fokus. Oke, ulang. Nah, saya sambil nyontek aja. Oke. Konsentrasi ya. Yang A, yang B, yang C, yang D, yang E. Sampai E ya. Sampai E ya. Yang E. Yang E. Sampai E. Yang A. Wa aqwamu. Yang B. Wa aqwamu. Yang C. Wa aqwamu. Yang D. Wa aqwamu. Yang E. Wa aqwamu. Yang mana? Yang A, yang B. Nah ini tertib. Saya juga fokus nih, soalnya sambil nyontek. Soalnya kalau nggak nyontek saya pusing. Ya, yang A, yang B, yang C, yang D. Nah, teman-teman boleh lihat di sini. Ya, yang paling banyak jawab adalah pilihan yang E. Tuh, E semua tuh E tuh sampai 200 kali. Dan masya Allah, jawaban yang lebih tepat adalah jeng yang E. Ya, masya Allah. Masya Allah, afwan ya. Yang tepat adalah yang E. Sekarang kita bahas. Kenapa yang A salah? Nih, yang A salah kenapa salah? Yang A. Wa aqwamu. Wa aqwamu. Kenapa yang A salah? Wa aqwamu. Karena qaf sukunnya dilafalkan terlalu tipis. Nah, itu ada di poin ketiga tuh. Di buku tadi sempat kita bahas. Jangan sampai pantulannya dibaca kurang tebal karena qaf huruf tebal. Jadi kesalahan yang A tadi terlalu tipis. Wa aqwamu. Paham? Oke. Sekarang yang B kenapa salah? Ini yang B nih. Sekarang kenapa yang B salah? Wa aqwamu. Wa aqwamu. Wa aqwamu. Karena pantulannya bukan tertahan, tapi betul-betul nggak mantul, nggak ada kol-kolahnya. Nah itu ada di poin kedua di buku tuh, sempat kita bahas tuh. Poin 2 betul-betul tidak dikol-kolahkan atau tidak dipantulkan sama sekali. Nah itu contoh kesalahannya yang B tadi. Wa aqwamu. Oke, lalu yang D, yang D, yang C salah karena wa aqwamu. Wa aqwamu. Itu yang C kenapa salah? Karena ada percikan. Kalau ada percikan berarti dia sudah tertukar dengan huruf kaf. Nah, ada di kesalahan poin 1 tuh. Tertukar dengan huruf kaf karena keluar percikan nafas tuh, ya. Oke. Yang A, B, C udah. Yang D kenapa salah? Wa aqwamu. Wa
aqwamu. Nah, kenapa yang D salah? Karena pantulannya sudah ada tapi di ujung pelafalannya tertahan. Nah, itu ada di poin keempat di buku tuh, pantulannya tertahan. Nggak boleh. Ya, wa aqwamu. Jadi bacaan yang tepat adalah yang teman-teman sekalian. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Senang belajar seperti ini enggak? Senang belajar seperti ini? Teman-teman berarti tadi sudah kita belajar 1 jam 8 menit membahas qaf ketika berharokat dan qaf ketika bersukun. Sudah kita contohkan satu-satu kesalahannya, sudah kita pastikan dengan kuis, ya. Nah, sudah senang belajar seperti ini? Operator ada, boleh disiapkan.